Baik, perkenalkan nama saya Azul Badri dari Prodi PSP. Saya akan menjelaskan tentang larutan kimia. Pengertian larutan kimia. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut sebagai pelarut atau solvent. 2. Jenis-jenis larutan berdasarkan tingkat konsentrasi. 1. Larutan pekat, yaitu jumlah zat terlarut lebih banyak namun tidak melebihi zat pelarut. 2. Larutan encer, yaitu jumlah zat terlarut lebih sedikit daripada jumlah larutan pekat. Larutan berdasarkan daya tingkat antar listriknya. 1. Larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantar arus listrik disebut dengan larutan elektrolit. Senyawa elektrolit adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi, contoh HCl, NaOH, dan NaCl. 2. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa non-elektrolit adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air tidak dapat terionisasi. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jenis-jenis konsentrasi larutan. 1. Persen massa. Persen massa menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Secara matematis, persen massa dirumuskan sebagai berikut. 2. Persen volume. Persen volume adalah satuan zat yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. 3. Persen massa per volume. Persen massa per volume merupakan salah satu konsentrasi larutan yang menunjukkan massa zat dalam 100 ml larutan. 4. Molaritas M. Membahas masalah molaritas tidak akan lepas dari besaran bernama mol. Hal itu karena molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyak mol zat terlarut dalam satu larutan. 5. Molaritas hampir sama dengan molaritas. Molaritas merupakan banyak mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Secara matematis, molalitas dirumuskan 6. Hubungan antara persen massa dan molaritas dari persamaan yang telah disebutkan sebelumnya. Ternyata bisa dicari hubungannya antara persen massa dan molaritas. 7. Fraksi mol. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. 8. Pengeceran untuk mengurangi tingkat kepekatan suatu larutan. Bisa melakukannya dengan menambahkan air. 9. Molaritas campuran. Jika dua jenis larutan dengan konsentrasi berbeda dicampurkan, maka akan terbentuk larutan baru dengan konsentrasi tertentu. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektronik dan sifat koligatif larutan non-elektronik. Penerapan sifat koligatif larutan. Berikut beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyerapan air oleh akar tanaman. 2. Penambahan garam dalam pembuatan es putar.
3. Penambahan garam untuk mencairkan salju. 4. Penggunaan garam untuk membunuh lintah. 5. Menambahkan etilen glikol pada radiator mobil. Pemanfaatan sifat koligatif larutan. Berikut adalah beberapa pemanfaatan sifat koligatif yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penggunaan cairan infus bagi manusia. 2. Pembuatan cairan pendingin pada es putar. 3. Penggunaan obat tetes mata. 4. Pencairan salju menggunakan garam dapur. 5. Pemberian garam pada lintah. Sifat koligatif dipengaruhi jumlah zat terlarut. Jumlah zat yang dilarutkan akan menentukan kuat atau lemahnya efek koligatif. Semakin banyak terlarut, maka efek ini semakin kuat. Jenis pelarut. Pelarut menentukan beberapa banyak zat yang dapat dilarutkan, serta sifat asal yang dipengaruhi oleh efek koligatif. Larutan koloid. Larutan koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall. Fungsi koloid. Sebagai bahan pembuatan obat notet, menyerap racun, pelarut dalam produksi kosmetik, penyerapan zat warna pada kain. Contoh koloid. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam banyak bentuk. Contohnya, 1. Aerosol, contohnya adalah asap, debu, kabut, dan awan. 2. Sol, contohnya adalah deterjen, tinta, dan cat. 3. Emulsi, contohnya adalah santan, susu, mayones, dan minyak bumi, dan jenis minyak lainnya. 4. Buih, contohnya adalah roti, batu, apung, styrofoam, buih hasil kecocokan telur, dan buih hasil pemadaman kebakaran. 5. Gel, contohnya adalah agar-agar, selai. Berikut ini merupakan aplikasi sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penjernihan air. 2. Pemutihan gula pasir. 3. Pembentukan delta disebut muara sungai. Proses cuci darah. 5. Sorot lampu. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang larutan kimia.